Rokok adalah produk tembakau yang telah menjadi populer di seluruh dunia. Namun, sejarah rokok dimulai sejak abad ke-16 di Amerika Selatan. Pada saat itu, orang-orang dari suku Indian yang tinggal di daerah Amazon telah memulai menggunakan daun tembakau untuk berbagai macam tujuan. Daun tembakau dianggap sebagai tanaman sakral dan memiliki kekuatan magis oleh suku Indian di Amerika Selatan. Mereka menggunakan daun tembakau sebagai obat untuk mengobati berbagai macam penyakit, sebagai bahan untuk upacara agama, upacara adat, dan sebagai penawar racun. Pada saat itu, daun tembakau dihisap, dikunyah, atau dihirup dalam bentuk bubuk. Kemudian, pada awal abad ke-16, bangsa Eropa mulai menjelajahi Amerika Selatan dan menemukan keberadaan daun tembakau. Segera setelah itu, tembakau menjadi populer di kalangan pelaut dan prajurit Eropa, yang mana mereka segera mengambil kebiasaan tersebut dan kembali ke Eropa setelah dari Amerika Selatan. Pada tahun 1565, tentara Spanyol membawa tembakau ke Filipina dan menanam di sana. Dari Filipina, tembakau menyebar ke Asia serta Afrika dan kemudian ke seluruh dunia. Abad ke-17 adalah periode penting dalam sejarah perokok dan tembakau di Eropa. Pada awal abad ini, tembakau mulai dipopulerkan oleh pedagang dari Amerika Selatan serta Karibia dan secara perlahan-lahan menjadi produk yang sangat diminati oleh banyak orang di seluruh Eropa. Pada tahun 1600-an, tembakau dianggap sebagai obat yang memiliki kekuatan penyembuhan dan dijual di apotek di seluruh Eropa. Namun, pada pertengahan abad ke-17, rokok yang dihasilkan dari tembakau mulai menjadi lebih populer daripada tembakau itu sendiri. Rokok pertama kali dibuat dengan menggulung tembakau dalam selembar kertas, seperti rokok-rokok zaman sekarang, atau juga digulung dengan daun, seperti cerutu. Lalu, metodenya masih sama, menyulutnya dengan api untuk menghasilkan asap. Rokok pertama kali dijual secara massal di Spanyol dan Portugal pada abad ke-17 dan kemudian menyebar ke negara-negara di Eropa. Saat itu, rokok dianggap sebagai barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya, bangsawan, dan tingkat kerajaan. Namun, pada akhir abad ke-17, rokok menjadi semakin terjangkau dan menyebar ke kalangan yang lebih luas. Di Inggris, rokok menjadi sangat populer di kalangan kaum bangsawan dan diperkenalkan di istana kerajaan. Selama masa pemerintahan Ratu Elizabeth pertama, rokok dipercayai sebagai obat yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Namun, ada juga pengkritik yang menyatakan kekhawatirannya terhadap bahaya rokok bagi kesehatan. Seorang dokter Inggris bernama Nicholas Monardes menyatakan kekhawatirannya pada tahun 1571 bahwa rokok dapat menyebabkan kanker, paru-paru, dan masalah pernafasan lainnya. Namun pula, kekhawatiran semacam ini belum menimbulkan dampak signifikan pada penggunaan rokok pada saat itu. Pada akhir abad ke-17, rokok mulai diimpor ke Amerika Utara oleh para kolonialis Eropa. Rokok menjadi sangat populer di kalangan orang-orang kaya di Amerika Utara dan segera menyebar ke kalangan yang lebih luas. Di samping itu, rokok juga dianggap sebagai produk ekspor yang penting bagi negara-negara kolonial seperti Inggris dan Belanda. Pada akhir abad ke-17, pembuat rokok atau produsen rokok mulai menggunakan kertas sebagai pembungkus rokok, yang mana
itu membuat rokok lebih mudah dijual dan diangkut. Selama abad ke-17, rokok mengalami perkembangan teknologi yang signifikan, termasuk pengenalan pipa rokok dan cerutu. Namun, rokok yang dihasilkan dari gulungan tembakau dengan kertas atau daun tetap menjadi bentuk yang sangat paling populer. Pada akhir abad ke-17, rokok sudah menjadi produk yang sangat populer di Eropa dan Amerika Utara. Meskipun adanya kekhawatiran terhadap bahaya kesehatan rokok, namun rokok tetap menjadi produk yang terus diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Perkembangan rokok pada abad ke-17 juga membuka jalan bagi pengembangan industri tembakau yang amat besar di Amerika Utara. Di Virginia, koloni Inggris pertama di Amerika Utara, tembakau menjadi tanaman utama yang digunakan untuk menghasilkan rokok. Industri tembakau di Virginia tumbuh amat pesat dan menjadi sumber utama pendapatan bagi koloni tersebut. Namun, produksi tembakau yang semakin besar juga memicu peningkatan permintaan untuk tenaga kerja. Dan pada akhir abad ke-17, hampir setengah dari semua penduduk Virginia adalah budak atau pekerja. Sebagian besar dari mereka diperbudak untuk bekerja di ladang tembakau. Praktik perbudakan ini menjadi sangat kontroversial dan menjadi salah satu faktor penyebab pecahnya Perang Saudara Amerika pada abad ke-19. Pada akhir abad ke-17, industri rokok dan tembakau sudah menjadi bagian integral dari budaya Barat. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak kesehatan dari merokok, namun rokok tetap menjadi produk yang diminati oleh banyak orang dan terus berkembang hingga saat ini. Abad ke-18 menjadi masa di mana rokok semakin populer dan tersebar di seluruh dunia. Pada awal abad ke-18, rokok mulai diproduksi secara massal di Amerika Utara dan Eropa. Pada saat itu, tembakau menjadi komoditas penting dalam perdagangan antar negara, dan rokok menjadi produk yang sangat menguntungkan bagi para produsen dan pedagang. Pengembangan teknologi dalam membuat rokok terus berlanjut di abad ke-18 pada tahun 1730, serta penemuan mesin penggulung tembakau oleh seorang petani Skotlandia bernama James Albert Bonsex. James Albert membuat produk rokok menjadi lebih efisien dan cepat. Sebelum mesin ini ditemukan, gulungan rokok hanya dapat dibuat oleh tangan terampil dan memakan waktu yang amat lama. Dengan adanya mesin penggulung tembakau, produksi rokok jadi lebih efisien dan cepat, yang mana produksi rokok meningkat secara dramatis dan rokok menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Di Inggris, pemerintah mulai memberlakukan pajak pada rokok pada tahun 1713 untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Pajak rokok juga dianggap sebagai cara untuk mengurangi konsumsi rokok, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah. Namun, pajak rokok ternyata tidak mempengaruhi konsumsi rokok, melainkan hanya meningkatkan keuntungan bagi produsen dan pemerintah. Selama abad ke-18, rokok mulai diperkenalkan ke negara-negara Asia, termasuk Tiongkok, Jepang, dan Korea. Meskipun awalnya rokok hanya dianggap sebagai produk eksklusif untuk kaum elit, konsumsi rokok mulai menyebar ke kalangan masyarakat. Di Tiongkok, rokok mulai menjadi simbol modernitas dan status sosial pada abad ke-18 dan mulai diproduksi secara massal pada abad ke-19. Namun, di beberapa negara terdapat pula kekhawatiran terhadap bahaya kesehatan dari merokok. Pada tahun 1795, Raja Prusia Frederick William II melarang merokok di jalan-jalan utama
di kota Berlin karena khawatir tentang bahaya kebakaran dan kesehatan. Pada tahun 1798, dokter Skotlandia bernama Alexander Garden menerbitkan buku tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Meskipun pada saat itu masih belum terdapat kesepakatan ilmiah tentang dampak rokok pada kesehatan. Secara keseluruhan, abad ke-18 menjadi masa di mana rokok semakin populer dan tersebar di seluruh dunia. Meskipun adanya kekhawatiran terhadap bahaya kesehatan merokok, regulasi terhadap rokok masih sangat minim pada saat itu. Perkembangan teknologi dalam pembuatan rokok dan pemasaran terus berlanjut, dan rokok menjadi produk yang sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Abad ke-19 merupakan masa di mana industri rokok semakin berkembang secara pesat. Di awal abad ke-19, produksi rokok masih terbatas pada skala kecil dan hanya dihasilkan oleh beberapa produsen kecil. Namun, pada pertengahan abad ke-19, mesin-mesin yang lebih canggih mulai digunakan untuk menghasilkan rokok dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak. Pada tahun 1847, Philip Morris mendirikan perusahaan rokok di London yang bertujuan untuk menghasilkan rokok berkualitas tinggi untuk pasar atas. Pada tahun 1871, perusahaan rokok Amerika Serikat yang dikenal sebagai Leggett & Myers didirikan, dan pada tahun 1881 James Bonsek menemukan mesin yang dapat menghasilkan hingga 200 rokok per menit. Pada awal abad ke-19, rokok masih terbatas pada bentuk gulungan yang dibungkus dengan kertas atau daun. Namun, pada tahun 1865, Washington Duck menemukan petani tembakau dari California Utara dan mulai menghasilkan rokok yang dibungkus dalam kotak kecil yang berisi beberapa batang rokok saja. Tentu saja, ide ini menjadi sangat populer, dan segera banyak produsen rokok lainnya yang mulai mengadopsi format kemasan yang sama. Pada akhir abad ke-19, rokok menjadi produk yang sangat populer di seluruh dunia dan industri rokok mulai tumbuh dengan pesat. Selain itu, banyak pula produsen rokok mulai mengembangkan merek-merek rokok yang terkenal seperti Camel, Lucky Strike, dan Marlboro. Merek-merek ini dikenal sebagai kampanye iklan yang sangat sukses dan inovatif, serta menjadi ikon budaya populer di seluruh dunia. Namun, pada akhir abad ke-19 mulai muncul kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap bahaya kesehatan yang terkait dengan merokok. Di tahun 1899, American Tobacco Company mendirikan perusahaan riset yang bertujuan untuk meneliti dampak kesehatan merokok. Namun, meskipun ada bukti yang semakin kuat tentang dampak negatif merokok, rokok tetap menjadi produk yang terus diminati oleh masyarakat di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, industri rokok telah berkembang menjadi industri yang sangat besar dan super besar. Meskipun adanya kekhawatiran tentang bahaya kesehatan di seluruh dunia. Dan industri rokok terus tumbuh hingga saat ini. Abad ke-20 menjadi era di mana konsumsi rokok mencapai puncaknya dan industri rokok berkembang pesat. Meskipun sejak awal abad ke-20 sudah muncul peringatan tentang bahaya merokok, rokok tetap menjadi produk yang sangat populer di seluruh dunia. Pada awal abad ke-20, industri rokok terus bereksperimen dengan teknologi produksi baru. Tepatnya pada tahun 1913, Reynolds Tobacco Company memperkenalkan merek Camel yang ikonik, yang menampilkan gambar unta sebagai simbol kemakmuran. Pada tahun 1920-an, iklan rokok mulai muncul di media cetak dan radio dengan klaim yang sangat berlebihan tentang manfaat kesehatan dari merokok. Serta pada awal 1950-an,
para peneliti mulai menemukan bukti yang sangat otentik serta jelas tentang hubungan antara merokok dan penyakit paru-paru serta kanker. Penelitian ini menyebabkan munculnya peringatan kesehatan yang pertama kali muncul pada bungkus rokok di akhir tahun 1960-an. Namun lagi-lagi, meskipun adanya bukti ilmiah yang sangat kuat tentang bahaya kesehatan untuk para perokok, industri rokok terus tumbuh dengan pesat dan berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Di tahun 1964, Surgeon General Amerika Serikat merilis laporan yang mengkonfirmasi hubungan antara merokok dan kanker paru-paru, serta memperingatkan bahwa rokok dapat menyebabkan kematian dini. Laporan ini memicu upaya untuk membatasi iklan rokok dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok. Pada tahun 1970-an, banyak negara mulai memperkenalkan regulasi ketat terhadap iklan rokok dan membatasi tempat-tempat di mana merokok diizinkan. Pada tahun 2000-an, banyak negara memperkenalkan regulasi baru untuk mengurangi prevalensi merokok, termasuk peringatan kesehatan yang lebih drastis pada bungkus rokok dan batasan pada iklan rokok. Dan pada akhir abad ke-20, banyak negara dan organisasi kesehatan dunia mulai memperketat regulasi terhadap industri rokok, termasuk mengatur iklan rokok, menaikkan harga rokok, dan membatasi tempat-tempat di mana merokok diizinkan. Beberapa negara juga telah memperkenalkan batasan pada tempat-tempat umum di mana merokok dilarang untuk dikonsumsi dan untuk mengurangi resiko paparan asap rokok pasif pada orang lain. Karena banyaknya tekanan-tekanan yang memperingati tentang bahaya merokok, banyak pula pengembangan-pengembangan untuk beralih ke alternatif merokok yang lebih sehat, katanya, seperti vape dan rokok elektrik. Namun, ada juga keprihatinan tentang potensi bahaya kesehatan jangka panjang dari penggunaan produk-produk ini. Di sisi lain, meskipun adanya tantangan ini, industri rokok masih tetap menghasilkan pendapatan yang amat besar dan dianggap sebagai salah satu industri yang paling menguntungkan di dunia. Beberapa merek rokok terkenal seperti Marlboro, Camel, dan Winston masih terus merajai pasar dan menjadi merek yang paling dikenal di seluruh dunia. Namun, seiring waktu berjalan, mungkin ada penurunan yang signifikan dalam konsumsi rokok serta perubahan dalam industri rokok yang akan terus berkembang. Meskipun rokok memiliki sejarah yang panjang dan peran yang signifikan dalam budaya dan industri dunia, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dampaknya. Dampak kesehatan dan lingkungan. Meskipun merokok merupakan keputusan pribadi, kita harus menyadari bahwa keputusan tersebut dapat mempengaruhi orang di sekitar kita dan masa depan bumi. Semoga kita dapat memperjuangkan kesehatan dan lingkungan yang lebih baik dengan melakukan pilihan yang bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton channel Buku Sejarah. Semoga informasinya bisa tersampaikan dan sampai jumpa.